Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, menjelang jam pulang beraktivitas masyarakat pada sore hari ini, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas di sekitaran Indonesia. Dan untuk informasi yang pertama kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Di mana situasi lalu lintas saat ini dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke Semanggi terpantau lancar, walaupun terlihat sesekali perlambatan kecepatan kendaraan terjadi dikarenakan imbas dari antrian kendaraan yang akan menuju ke kawasan Tebet ataupun Manggarai. Terlihat antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 100 hingga 200 meter ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kemudian lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pasar Minggu atau Depok saat ini juga terpantau lancar, walaupun terlihat juga sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun lalu lintas masih terpantau kondusif lancar. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan bergeser melihat arus lalu lintas di kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas terpantau cukup padat pada sore hari ini, khususnya dari arah Caringin ataupun dari arah Tajur yang akan menuju ke exit tol Ciawi, maksud kami, ataupun yang akan menuju ke arah Gadok. Saat ini lalu lintas terpantau cukup ramai, terlihat perlambatan kecepatan kendaraan. Kemudian lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke Caringin atau Tajur terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan pada sore hari ini. Antisipasi akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, mengingat di kawasan ini terdapat terminal Bayangan. Dan juga berhati-hati kepada para pengendara, antisipasi akan masyarakat yang berlalu lalang di Pospol Ciawi, Jawa Barat ini. Dan yang ketiga pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Terminal Tirtona di Solo, Jawa Tengah. Kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju ke alternatif Purwodadi Grobogan terpantau lancar. Begitupun dari arah Kertosuro yang akan menuju ke Karanganyar maupun Sragen, saat ini terpantau lancar. Terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan selepasnya kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Dan pada sore hari ini pemirsa, kita lihat bahwa kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 khususnya yang melintas menuju ke kawasan Purwodadi ataupun Grobogan. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, dan juga antisipasi akan pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kondisi lalu lintas sore hari ini terpantau cukup lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Belum terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan, lalu lintas terpantau normal, kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini, sehingga kami harap para pengendara yang akan memutar balik untuk dapat menggunakan ruas jalan paling kanan. Selanjutnya perhatikan marka jalan yang berlaku dan antisipasi akan kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan ini. Dan pemirsa, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk mengupdate informasi lalu lintas terkini, Anda dapat mengakses media sosial kami di korlantas.polri.go.id. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Melawi Polda Kalbar menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional di lapangan apel Polres Melawi. Berikut laporan Bribda Michael, personel Polres Melawi Polda Kalbar. Salam presisi. Hari ini 18 Februari 2026, Polres Melawi memperingati Hari Kesadaran Nasional.
Upacara bendera diadakan di lapangan Apel Polres Melawi. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolres Melawi, Kompol Aang Permana, SIP SH MAP, beserta PJU Polres Melawi dan seluruh anggota Polres Melawi. Bendera, siap! Pada sarung merah putih. Hormat! Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional dipimpin langsung oleh Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana serta diikuti oleh para pejabat utama dan seluruh personel Polres Melawi. Prosesi pengibaran bendera merah putih menjadi momentum utama yang diikuti dengan penuh penghormatan oleh seluruh peserta upacara. Dalam amanatnya, Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana menegaskan bahwa peringatan Hari Kesadaran Nasional merupakan momentum penting untuk menumbuhkan semangat pengabdian, meningkatkan disiplin, serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pentingnya soliditas dan profesionalisme seluruh personel dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, terutama dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Melawi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan internal sekaligus penguatan nilai-nilai kedisiplinan di lingkungan Polres Melawi. Semoga semangat kebangsaan ini terus menginspirasi kita semua untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Dari Polres Melawi, Bribda Mikael melaporkan. Pemirsa, pagelaran wayang kulit Polda Kalimantan Timur, Polri untuk masyarakat, berlangsung meriah dan penuh makna. Pertunjukan seni ini dalam rangka mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Berikut laporan dari Bribda Natalia, personel Humas Polda Kalimantan Timur. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Pagelaran wayang kulit Polri untuk masyarakat Polda Kalimantan Timur berlangsung meriah pada Jumat 13 Februari 2026. Polda Kalimantan Timur menggelar pagelaran wayang kulit yang bertajuk Polri untuk Masyarakat yang bertempat di gedung BLCC Dom Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priyantoro dan dihadiri oleh perwakilan kesultanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan, serta perwakilan mitra Polda Kalimantan Timur. Pagelaran wayang kulit ini menghadirkan dalang kondang yaitu Ki Bayu Aji Pamungkas dengan sinden Niken Salindri, serta bintang tamu pendukung Gareng Semarang dan Ciblek Banyumasan. Lakon yang dibawakan adalah Semar Bangun Kayangan, sebuah kisah syarat makna filosofis dan nilai kepemimpinan. Nyuwun pangapunten pawarta menapa ingkang paduka mireng sinuwun. Aku krungu kabar yen to wektu dina iki Kakang Semar bakal bangun kayangan. Selain pertunjukan wayang kulit, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengundian door prize yang telah disediakan oleh Polda Kalimantan Timur bagi masyarakat dan tamu undangan yang hadir, sehingga menambah semarak dan antusiasme para peserta. Melalui kegiatan budaya ini, Polda Kalimantan Timur berharap sinergitas dan kedekatan antara Polri dan masyarakat semakin kuat, yang sejalan dengan semangat transformasi Polri yang presisi dan humanis. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kepolisian Resort Gianyar Polda Bali meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Kegiatan peresmian launching dan groundbreaking ini digelar di Makopolsek Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, dan dilaksanakan serentak secara nasional melalui sambungan virtual yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Berikut Ibda Gusti melaporkan untuk Anda. Halo Sobat Polri. Bersama Ibda Gusti, Humas Gianyar, dari SPPG Polri, Polres Gianyar.
Polda Bali mengikuti kegiatan peresmian secara serentak SPPG seluruh Indonesia oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Wakapolda bersama rombongan Forkopimda meninjau langsung kegiatan operasional SPPG Polri yang berlokasi di Polsek Tanpa Siring. Berikut liputannya untuk Anda. Kepolisian Resor Gianyar Polda Bali melaksanakan peresmian dan groundbreaking Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Kegiatan berlangsung di Mako Polsek Tampak Siring, Jumat 13 Februari tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari peresmian SPPG Polri serentak secara nasional melalui sambungan virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang terpusat di Palmerah, Jakarta Barat. Di Gianyar, peresmian SPPG ditandai dengan pembukaan tirai dan pengguntingan pita oleh Wakapolda Bali didampingi perwakilan Pangdam 9 Udayana serta pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas SPPG. Keterlibatan Polri dalam program SPPG merupakan bentuk kepedulian institusi terhadap persoalan sosial masyarakat. Polri tidak hanya bertugas menjaga Kamtibmas, namun juga hadir mendukung program pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Keberadaan SPPG Polres Gianyar diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI Polri, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting dan pemenuhan gizi secara berkelanjutan. Polres Gianyar menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh pihak agar program pemenuhan gizi berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. SPPG Polri diharapkan menjadi fasilitas yang dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Dari Humas Polres Gianyar, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Polres Ngawi mengikuti peresmian dan groundbreaking Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG secara serentak se-Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Jumat 13 Februari 2026. Kegiatan pusat berada di SPPG 2 Polres Ngawi, Dusun Ngemplak, Desa Sidorejo, Kecamatan Karangjati. Kapolres Ngawi didampingi Ibu Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Ngawi bersama Forkopimda Kabupaten Ngawi, PJU Polres Ngawi, serta pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Ngawi melaksanakan kegiatan penandatanganan dan peresmian SPPG Polres Ngawi. Turut hadir dalam kegiatan ini Forkopimda Kabupaten Ngawi, pejabat utama Polres, Ketua Bayangkari, Forkopimcam Karangjati, Kepala Desa Sidorejo, dan perwakilan masyarakat. Rangkaian kegiatan meliputi sambutan Kapolres Ngawi, penandatanganan prasasti dan peresmian SPPG 2 dan 3. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menyampaikan SPPG merupakan wujud dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Karangjati. Program makan bergizi gratis diharapkan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. Dengan peresmian SPPG 2 dan 3, pelayanan pemenuhan gizi masyarakat di Ngawi dipastikan semakin optimal. Langkah ini mendukung terciptanya generasi sehat dan berkualitas, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Ngawi. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian laporan dari Humas Polres Ngawi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.